Masya Allah 4.000 sekian meter tadi ya Pak Ustadz ya di wakafin ini Masya Allah luar biasa. Itu tanah gede banget itu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, harta kita itu sebenarnya Bang Padlit. Ya. 3. Apa yang kita makan itu jadi kotoran. Betul. Apa yang kita pakai ini jadi lusuh. Betul. Apa yang kita wakafkan, kita sedekahkan, itulah menjadi penolong. Yang abadi. Wah Masya Allah. Tapi gini Ustadz Hendra nih, kita coba bahas satu persatu nih. Sebenarnya bicara kayak tadi nih ya kan. Wakaf, hibah itu kan ada akadnya ya. Apakah pertanyaannya ahli waris ini perlu hadir nggak? Atau mungkin hanya perwakilan aja, atau yang punya tanah aja, atau orang tuanya aja, atau bapaknya aja, atau bagaimana? Atau mungkin juga hibah satu lagi nih. Apakah tetap ada akadnya juga kayak tadi wakaf atau nggak perlu? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Hendra Khalid. Alhamdulillah Bang Fadli luar biasa. Para pemirsa, Islam itu indah. Islam itu luar biasa indah. Bahkan wakaf ini non muslim pun diperbolehkan untuk berwakaf. Bayangkan luar biasa. Seorang sahabat Nabi bernama Muhairik pada masa itu, seorang Yahudi pun berwakaf. Jadi luar biasa sahabat sekalian. Di undang-undang kita 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP 42 tahun 2006 itu boleh non muslim boleh berwakaf. Itu artinya siapapun boleh berwakaf. Masya Allah luar biasa. Islam itu indah. Nah pertanyaan sederhana, apakah ahli waris harus datang pada saat akta ikrar wakaf? Maka kita lihat dulu nih lihat ya. Rukun wakaf itu ada 4. Pertama wakif, orang berwakaf. Yang kedua mauquf, barang yang diwakafin. Yang ketiga mauquf alaih, yaitu manfaatnya untuk apa nih? Yang keempat adalah ikrar wakaf. Kira-kira ada enggak di antara 4 ini waris? Nggak ada. Kalau begitu tidak ada syarat ahli waris datang pada saat akta ikrar wakaf. Yang harus datang adalah wakif, orang berwakaf. Nah, wakaf itu bisa dilakukan 2, pada saat dia masih hidup atau pada saat orang sudah meninggal. Pada saat masih hidup, maka wakif yang berwakafkan. Kebayang oleh kita luar biasa. Kalau tadi Habib mengatakan waris dan wakaf mana lebih baik, bagi saya wakaf luar biasa. Masih hidup pahalanya mengalir, sudah meninggal pahalanya mengalir. Sedangkan waris saat orang sudah meninggal baru pahalanya mengalir. Pilih mana? Pilih mana? Pilih wakaf. Jadi Masya Allah luar biasa. Yang kedua, hibah. Apa rukun hibah? 4. Pertama adalah orang yang memberi hibah. Yang kedua penerima hibah. Yang ketiga harta yang dihibahkan. Yang keempat adalah ijab kabul atau siratnya. Ada nggak waris itu? Nggak ada. Kalau gitu nggak ada. Syarat ahli waris harus datang pada saat itu. Yang kedua adalah akadnya. Akadnya apa sih Ustaz Hendra nih? Wakaf sama hibah ini. Dalam Islam itu dikenal ada 2 akad yang sangat keren dan fenomenal. Pertama adalah akad tijari. Tijari itu akad bisnis. Yang kedua adalah akad tabarru'i, akad sosial. Nah, di awal tadi saya mengatakan bahwa wakaf dan hibah ini adalah ibadah sosial. Kalau kita kerjakan, kita lakukan, Masya Allah luar biasa. Pahalanya luar biasa berlipat ganda. Kalau begitu akadnya apa? Akad tabarru, yaitu sosial. Tidak mengharapkan apa-apa, kecuali mengharapkan ridhonya Allah. Masya Allah luar biasa. Andai kata hari ini kita meninggal nih. Meninggal hari ini dimandikan, disolatkan. Di kapan nih 3 helai kain kapan laki-laki, 5 helai kain kapan perempuan. Lalu disolatkan. Dimasukkan ke dalam kubur 1 kali 2 meter tanah. Pertanyaan sederhana. Apa bekal kita yang bisa melapangkan kuburan kita? Umar Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, beberapa bulan lalu usai Anda pulang dari Madinah. 1400 tahun silam Utsman bin Affan terbaring di dalam kuburnya. Sampai hari ini wakafnya masih ada. Pahalanya terus mengalir. Tidakkah kita iri, para pemirsa sekalian, hidup cuma sebentar, kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sudahlah, harus punya pasif income. Salah satunya wakaf dan hibah. Oleh karena itu, semangatlah terus dan mudah-mudahan. Tapi penting gak usah ada ahli waris ini. Nah, sekarang beberapa akta ikrar wakaf diselipkan juga di situ ketentuan ada tanda tangan ahli waris. Agar apa? Agar tidak terjadi sengketa. Biasanya sebelum wakaf nih, semuanya setuju. Tapi pada saat berubah menjadi pasar, mall, ekonominya tinggi. Masya Allah. Dia bilang, nggak pernah tuh kakek saya wakaf, nggak pernah tuh bapak saya wakaf. Rebut lagi. Aduh. Kebayang kalau kita bang. Bener. Orang tuanya sudah meninggal. Ya Allah, sedih banget pasti itu. Iya, apalagi kalau bisa tanahnya harganya mahal. Wah, ternyata di segitiga emas. Wah, itu kadang-kadang yang namanya ahli waris nuntut lagi yang diwakafin sama orang tuanya. Nauzubillah subhanallah. Jangan sampai kejadian. Makasih banyak. Ya, tapi ini apa tadi hibah itu harus ada akadnya? Iya, ya. Akadnya harus ada. Harus ada. Jadi akadnya gimana cara? Kita datang ke notaris. Nah, jadi akadnya apa? Sukarela. Apa bedanya? Tuh, saya tanya Bang Padli. Apa bedanya hadiah dengan hibah?
Kalau saya tahunya mirip-mirip ya, mirip-mirip hadiah sama hibah. Kalau hadiah kan nggak pakai notaris. Tujuannya beda bang. Kalau beda. hadiah itu biasanya adalah apresiasi, Apresiasi. pemberian. Oh, Istri saya lagi ulang tahun, lagi masih hadiah. Oh, iya, benar. Tapi kalau hibah tidak ada nosing tulus. Artinya memang sukarela. Wow, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Hendra. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Hendra. Boleh duduk Ustadz Hendra. Terima kasih, Bang Fadli. Mohon izin jamaah.